Manusia itu punya akal. Manusia itu mikir. Apa saja yang dipikirkan oleh manusia banyak. Tapi kalau kita lihat dari dulu sampai dengan sekarang, manusia manapun selalu berpikir dengan perkara-perkara yang sederhana seperti ini yang dari kemarin yang kemudian kita lanjutkan. Dari mana sih sebenarnya asal manusia? Yang kedua apa? Ngapain sih di dunia? Yang ketiga, kemana setelah mati? Dan ini adalah pertanyaan yang senantiasa ditanyakan oleh manusia, siapapun manusianya, dimanapun manusianya. Betul atau betul? Nah, ini yang mau kita jawab. Dari mana asal manusia, ngapain manusia di dunia, dan akan kemana setelah mati? Oke, kalau gitu kita coba untuk menjawab satu persatu. Dari mana asal manusia, ngapain manusia di dunia, dan akan kemana setelah mati? Dari mana asal manusia? Dari Allah, kata siapa? Kata Quran. Oke. Ayat mana yang bilang begitu? Oh ada Ustaz, khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Allah menciptakan manusia dari tanah seperti tembikar misalnya. Oke, dalam surat Ar-Rahman. Berarti kita tahu dari Al-Quran. Kenapa percaya dengan Al-Quran? Karena Al-Quran kitab suci, tuntunan hidup. Kata siapa? Kata siapa Al-Quran kitab suci tuntunan hidup? Oh, kata Ustaz. Bagus. Gak apa-apa, belajar tuh gak ada yang salah. Kata Ustaz. Ustaz tahu dari mana? Dari pesantren. Yang ngajarin siapa? Ulama, ustadznya gitu kan ya. Oke, kalau gitu balik lagi. Yang ngajarin siapa? Ustadznya. Terus ustadznya tahu dari mana? Tahu dari ustadznya lagi? Oh enggak, tahu dari mana ibu tadi? Dari khalifah tahu dari mana? Oke, dari Nabi Muhammad. Pertanyaannya, Nabi Muhammad dapat dari mana? Tahu dari mana kalau Al-Quran itu kitab suci? Wahyu dari mana? Dari Allah, balik lagi. Kalau gitu, kenapa kita percaya dengan Allah? Karena Al-Quran suruh. Kenapa Al-Quran? Karena kitab suci. Kenapa kitab suci? Karena Ustadz ngomong begitu. Kenapa Ustadz ngomong begitu? Karena dari pesantrennya. Dari mana pesantrennya? Dari Ustadznya lagi. Dari Ustadznya lagi dari mana? Dari para khalifah. Terus dari Rasulullah Muhammad. Terus dari mana lagi? Dari Allah. Bolak-balik dong. Muter-muter dong. Ini namanya formula berulang-ulang yang tidak bakal menimbulkan yang namanya akidah atau iman tadi karena orang jadi tidak yakin. Ini namanya cyclic formula. Logical fallacy. Ketika seorang manusia membuktikan sesuatu dengan dalil yang disandarkan pada sesuatu lagi, maka itu semua jadi batal. Tapi logika semacam ini adalah logika yang dipakai oleh seluruh agama-agama di Indonesia, termasuk di dunia, kecuali Islam. Tapi sayangnya orang Muslim sekarang sudah mulai terjangkit peristiwa kayak begini. Paham ya? Karena itu akidah mereka nggak pernah beres, karena akidah mereka muter-muter, sehingga mereka nggak pernah yakin bahwa sebenarnya mereka berasal daripada Allah. Nah kenapa? Karena mereka tidak pernah berpikir dan mencari bukti, sehingga mereka bisa beriman dengan yakin. Bisa dipahami teman-teman sekalian? Oke, kalau gitu kita coba supaya nggak muter-muter ya, supaya akidah kita kemudian nggak muter-muter kayak tadi. Oke, coba lihat teman sekalian. Dari mana asal manusia? Banyak orang-orang yang kemudian berpikir tentang asal mula manusia, creation of life. Dari mana sih sebenarnya asal kehidupan, bukan asal manusia? Orang punya banyak teori tentang creation of life. Intinya, kalau dalam teori creation of life ini, ada yang mengatakan bahwa teori pertama, kehidupan itu diciptakan secara sengaja. Ya, jadi by design. Ini teori pertama. Yang kedua, ada orang meyakini bahwa hidup ini adalah terjadinya kebetulan. Bahasa Inggrisnya kebetulan itu apa sih? Coincidence. Ada dua teori. Satu mengatakan bahwa dibuat, yang satu lagi mengatakan kebetulan. Dan teori yang zaman sekarang mengatakan bahwa kebetulan ini dunia yang paling tinggi, yang paling banyak peminatnya, namanya teori Big Bang. Ketika mereka mengamati alam semesta, mereka meneropong satu bintang dengan bintang yang lain. Ternyata satu bintang dengan bintang yang lain itu saling menjauh seiring dengan waktu. Bisa dipahami sampai di sini ya? Berarti alam semesta memuai. Anggaplah kalau misalnya bintang itu seperti balon yang kemudian dikasih titik-titik, kita tiup balonnya, maka semakin memuai balon itu, semakin besar balon itu, maka titik-titiknya semakin dekat atau semakin jauh? Bagus. Bagaimana kalau balonnya kemudian hilang anginnya? Dia jadi semakin mengerut lagi. Anggaplah kalau seiring dengan waktu alam semesta ini membesar, kalau kata para ilmuwan, maka kalau kita tarik mundur waktunya, berarti alam semesta semakin mengerut. Sampai jadi satu titik, yang titik ini tunggal,
sampai satu titik ini kecil sekali. Berarti dulunya alam semesta itu cuma satu titik kata mereka, yang kemudian meledak jadi kayak begini. Nah, alam semesta ini kata mereka masanya tidak terhingga dulunya. Titik ini bukan alam semesta, titik ini dulunya masanya tidak terhingga, tapi volumenya nol. Bagaimana menjelaskan satu hal yang masanya tidak terhingga tapi volumenya nol? Salah satu hukum fisika, ada massa pasti ada volume, ada volume pasti ada massa. Ini ada satu titik, masanya tidak terhingga tapi volumenya nol. Setelah meledak Big Bang, jadi masanya tetap tidak terhingga karena tidak terhitung sampai dengan sekarang, tapi volumenya juga tidak terhingga. Bisa dipahami? Aneh nggak? Secara hukum fisika sudah tidak masuk. Tapi menurut cerita mereka, dari ledakan ini kemudian jadilah asap-asap banyak. Ada nitrogen, ada karbon, ada hidrogen, ada oksigen dan sebagainya. Kemudian seiring waktu dia menggumpal jadi satu, membentuk planet. Setelah itu di planet itu ada banyak sekali proses-proses alam. Ada listrik, ada kemudian petir, ada kemudian ini terjadilah kemudian koagulasi, pengumpulan antara seluruh protein-protein yang sudah terbentuk itu. Mendadak dari protein-protein itu bisa bergerak. Mendadak yang bisa bergerak itu kemudian punya inti sel. Mendadak inti selnya ada membrannya. Kemudian mengumpulkan yang lain-lain. Ribosom masuk, ini masuk, itu masuk, itu masuk. Kemudian membentuk yang namanya sel. Sel lengkap. Setelah bentuk sel lengkap ini saling kemudian bersatu satu sama lain. Lalu bagi-bagi tugas. Kamu begini, kamu begini, kamu begini, kamu begini. Jadi organ. Dari organ-organ ngumpul jadi sistem organ. Dari sistem organ jadi organisme. Salah satunya kemudian jadi ikan. Setelah jadi ikan, ikannya bosan di laut kemudian manjat. Loh kan ini diajarkan ya. Ini cuma saya cerita dalam waktu 1 menit. Diajarkan kemudian ikannya manjat ke atas, punya kaki. Setelah punya kaki ikannya manjat ke atas, ada yang bertulang belakang, ada yang nggak bertulang belakang. Yang bertulang belakang ada yang terbang, ada yang tetap di darat, ada yang tetap di laut. Yang di darat salah satunya jadi monyet jadi Anda. Kan gitu kan ya, paham maksud saya? Dan semua itu dibingkai dalam satu frame namanya coincidence. Kehidupan ini terjadi secara kebetulan. Bisa dipahami teman-teman sekalian sampai di sini? Oke, kalau gitu kita lihat. Perkara coincidence ini kemudian dibahas oleh para ilmuwan lagi. Berapa kemungkinan, berapa persen probabilitas bahwa segala sesuatu terjadi secara coincidence? Oke, ternyata ada seorang ilmuwan namanya George Penrose. Ini adalah seorang ilmuwan matematik. Dia menghitung berapa probabilitas bahwa alam semesta terjadi secara kebetulan. Yang dia dapat probabilitasnya adalah alam semesta terjadi secara kebetulan. P-nya atau probabilitasnya sama dengan 1/10 pangkat 10 pangkat 1, 2, 3. Berapa? Ini jenius ini, Masya Allah. Berarti mendekati 0. Lah kenapa bisa begitu? Oke, yang belum nyampe jadi kira-kira begini. Ini saya baru mendapat jawaban. Berarti Pak Fahmi pasti dulunya IPA Pak ya? Nah, alhamdulillah, karena kalau anak IPS jawabannya banyak. Jadi kira-kira begitu. Oke, kalau gitu kita lihat. 0-nya di belakang 2 namanya ratusan. 0-nya di belakang 3 namanya ribuan. 0 di belakangnya 4 namanya puluhan ribu. Kalau 6 namanya jutaan. 9 namanya miliar. Kalau 123 namanya apa? Oke, karena itulah 10 pangkat 10 pangkat 123 ini sama dengan tidak terhingga. Mendekati tidak terhingga. Artinya 1/10 pangkat 10 pangkat 123 itu artinya mendekati 0. Mendekati 0. Integral hampir mendekati 0. Itu bahasan matematik. Tapi kalau bahasan orang kemudian ilmuannya, apa berarti probabilitas bahwa alam semesta terjadi secara kebetulan? Probabilitasnya sama dengan lebih dari tidak mungkin. Artinya apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah satu-satunya kesimpulan adalah by design. Nah, kenapa by design? Tuhan pasti ada. Kenapa Tuhan pasti ada? Karena tidak mungkin alam semesta terjadi secara kebetulan. Paham? Berarti untuk menemukan ada Tuhan, Anda nggak perlu agama. Jelas sampai di sini? Tapi kajiannya nggak selesai sampai di sini. Karena kalau selesai sampai di sini, Anda semua jadi ateis. Jelas ya? Untuk menemukan ada Tuhan, orang nggak perlu agama. Dari situ kemudian saya berpindah dari ateis menjadi agnostik. Saya dulu nggak percaya Tuhan. Kenapa? Tuhan bohong, cerita-cerita bohong aja. Karena agama saya yang lama, saya nggak masuk akal. Tapi setelah mikir begini, saya jadi bertuhan. Jadi orang mikir itu mesti punya Tuhan. Cuma saya nggak punya agama, karena saya belum tahu agama mana yang benar. Jelas sampai di sini? Dari mana asal manusia? Dari mana? Tuhan. Ini yang sudah kita dapatkan kan ya, dari pembahasan tadi dulu yang panjang tadi. Kita dapat Tuhan, cuma kita nggak tahu Tuhannya siapa. Nah, sekarang kita cari tahu Tuhannya siapa. Kalau kata orang Buddha, Tuhan siapa?
Sang Yang Widi. Kata orang Hindu juga begitu. Bukan Siddhartha Gautama. Kalau kata orang Muslim siapa Tuhan? Allah. Kalau kata orang Katolik siapa Tuhan? Allah. Yehua, Yahweh. Kalau kata orang aliran kepercayaan Tuhan siapa? Gusti mana ada Gusti Allah, dewa atau gitu kan ya. Taruhlah bisa gitu. Orang punya masing-masing Tuhannya. Pertanyaannya, mungkin nggak semuanya benar? Mungkin nggak semua agama benar? Yang benar sama Isa, itu kata kita. Tapi mungkin nggak semua agama benar? Oke, contoh. Kata orang, dua hal yang sama itu mungkin terjadi. Iya mungkin, kalau seandainya cara pandangnya berbeda. Tapi kalau cara pandangnya sama, itu pasti satu. Misalnya contoh, ada koin ada dua, ada gambar, ada angka. Itu koin satu dilihat dari dua tempat yang berbeda, mungkin bisa berbeda. Satu ngelihat angka, satu lihat gambar. Tapi kalau ngelihatnya dari tempat yang sama, harusnya sama. Berarti kebenaran itu cuma satu, nggak mungkin semuanya benar. Bisa dipahami teman-teman sekalian? Oke, berarti kalau seandainya Tuhan itu kemudian yang benar cuma satu, kalau gitu kita coba lihat, kenapa cuma Islam yang benar? Oke, kalau gitu kita lihat Tuhan. Kalau kita bahas tentang 3 pertanyaan tadi, dari mana asal manusia? Apa tujuan hidup manusia? Setiap manusia pasti punya tujuan penciptaan. Apa tujuan penciptaan manusia? Terus aku kurang tahu dari mana. Belum dibahas gitu kan ya. Oke, tujuan penciptaannya apa? Nah, itu yang lagi kita bahas. Oke, supaya mempermudah, lihat nih. Handphone ini sama nggak kayak manusia? Sama nggak kayak manusia? Sama-sama diciptakan. Berarti pasti punya pencipta. Siapa penciptanya handphone? Manusia. Tujuannya handphone untuk apa? Komunikasi, SMS, apalagi? Telepon, ngomong gitu kan ya. Supaya tetap bisa dipakai untuk komunikasi, maka handphonenya harus selain dicas harus juga isi pulsa. Selain isi pulsa harus update. Selain update juga harus dinyalain. Betul, bagus. Supaya tidak rusak, maka handphonenya selain jangan dibanting, jangan dicemplungin air, jangan juga dijual. Bagus gitu kan ya. Berarti itu supaya handphonenya tetap bisa dipakai untuk tujuannya. Paham ya? Itu adanya di mana aturan-aturan tadi? Jangan dibanting, jangan dijual. Kalau saya rusak, betul. Manual books. Pertanyaannya, manusia sama kayak handphone? Sama. Berarti tahu tujuan penciptanya dari mana? Manual booksnya. Kalau manual booksnya salah, kira-kira gimana? Kira-kira manusia gimana? Rusak, error. Pertanyaan sekarang, manusia error atau tidak? Sebagian besar atau sebagian kecil? Oke, berarti kenapa manusia Indonesia error? Berarti jangan-jangan nggak pernah baca manual books atau manual booksnya salah. Paham sampai di sini? Berarti Tuhan bisa diketahui daripada manual books. Sampai di sini paham? Masih siap lanjut? Oke, bagus. Jelas ya? Logikanya nyambung sampai di sini? Oke, kalau gitu kita sekarang bahas tentang manual books. 2 agama terbesar di dunia. Satu Alkitab, satu Al-Quran. Sama-sama manual book. Gitu kan ya? Yang satu manual booknya orang-orang Kristen, satu manual booknya orang-orang Muslim. Gitu kan ya? Oke, pertanyaan kemudian. Alkitab bahasa aslinya bahasa apa? Ada 3 kemungkinan bahasa asli Alkitab. Ada yang mengatakan bahasa Ibrani. Kenapa bahasa Ibrani? Basicnya adalah karena Yesus orang Yahudi. Karena itu bahasanya bahasa Hebrew, bahasa Ibrani. Yang kedua mengatakan bahwa Alkitab yang tertua itu bahasanya bahasa Yunani. Karena pengikut-pengikut Yesus yang pertama itu adalah orang Yunani. Kenapa? Karena namanya jadi Yesus Kristus. Sedangkan Yesus Kristus itu bahasa Yunani. Bahasa Ibraninya Isa al-Mesias. Kan ya, Sang Mesias itu bahasa Ibrani. Bahasa Arabnya Isa al-Masih. Sedangkan ada lagi yang mengatakan tidak. Tapi bahasanya bukan bahasa Ibrani, bahasanya bahasa Aramaik. Pernah dengar? Nah, itu adalah 3 bahasa ini. Orang belum tahu ini bahasa aslinya apa, tapi terlepas bahasa aslinya apa, sampai sekarang bahasa asli itu tidak disertakan dalam Alkitab. Sehingga menimbulkan banyak sekali permasalahan karena banyak sekali salah transliterasi. Karena transliterasi itu pasti menimbulkan masalah. Contoh, bahasa Inggris. Contoh misalnya, Lord di dalam bahasa Inggris. Ini artinya apa dalam bahasa Indonesia? Lord dalam bahasa Indonesia artinya apa? Tuan atau Tuhan? Hati-hati. Hati-hati, kata-kata itu ada makna asli, ada makna terminologis.
Yang menjadi masalah adalah di dalam Alkitab, karena bahasa aslinya masih membingungkan dan diartikan terus-menerus dalam bahasa yang lain, sehingga sulit lagi dibedakan mana bahasa asli, maknawi, dan mana bahasa lugawi. Mana kemudian lugawi yang asli dan maknawi yang terminologis bisa dipahami. Contoh begini misalnya, ibu sudah punya resep? Resep bagi ibu dengan resep bagi dokter beda nggak? Beda, itu namanya makna terminologis. Tapi makna aslinya dengan makna terminologis ini nyampur. Makanya kadang-kadang Lord ini bisa diartikan sebagai Tuhan, kadang-kadang bisa diartikan sebagai Tuan. Ini baru satu, belum yang lain. Bisa dipahami dulu sekalian. Nah, kalau misalnya kita baca lagi di dalam Alkitab, banyak sekali, dan itu sudah banyak teman-teman bisa baca. Betapa kemudian di Alkitab banyak hal yang tidak konsisten, banyak hal yang kemudian membingungkan. Berarti Alkitab di sini menjadi masalah karena pembuktiannya tadi. Dia tidak bisa digolongkan buku sejarah karena tidak ditulis secara kemudian perawian, tidak jelas kemudian perawinya siapa, tidak jelas kemudian penulisnya siapa, tidak bisa diverifikasi. Dia juga tidak bisa dikatakan buku ilmiah karena tidak pakai metode ilmiah. Lalu kemudian dimasukkan dalam apa? Literatur khusus. Tidak seperti Al-Quran. Al-Quran dari awal, dari problem kemudian kebahasaannya justru sangat kuat sekali. Turunnya kemudian diriwayatkan, jelas kemudian siapa yang meriwayatkannya, ayat ini sampai di mana dan seperti apa, tata letaknya diatur sedemikian rupa. Dan sampai sekarang, Masya Allah, di dalam Al-Quran ada surat Al-Baqarah ayat 23. Jadi bunyinya di dalam Al-Quran adalah surat Al-Baqarah ayat 23 itu, wa in kuntum fi raibin mimman nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Dan bila kalian tetap dalam keraguan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, jadi dalam keraguan dengan apa yang kami turunkan terhadap hamba kami Muhammad, maka datangkanlah satu surat saja yang semacamnya. Jadi kalau ada orang yang masih ragu, tantangannya adalah suruh mendatangkan satu surat yang semacamnya. Pertanyaan saya sederhana, ini ayat turun kapan? Yang jelas ketika Nabi Muhammad masih hidup. Bagus, itu ayat turun ketika Nabi Muhammad masih hidup. Berarti sekitar 1400-an tahun yang lalu. Pertanyaannya, sampai sekarang ada nggak yang bisa mendatangkan satu surat yang semacam dengan Al-Quran? Nggak ada. Suatu waktu ada seorang sahabat namanya, waktu itu belum jadi sahabat, Amr bin As, itu mendengarkan surat turun wal asr. Sudah apa? Wal asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wattawasaw bil haqq wattawasaw bis sabr. Maka ketika turun surat wal asr yang pendek itu disampaikanlah kepada Musailamah, sang penipu yang mengaku nabi. Musailamah, ini ada ayat yang baru turun. Musailamah juga bilang, aku juga baru turun wahyu semalam. Apa wahyunya? Wal wabar innaka uzunani wasadr sa'iruka hafrun nakar. Dia berusaha buat satu surat yang semacamnya, sama-sama R belakangnya. Coba lihat. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wattawasaw bil haqq wattawasaw bis sabr. R semua sama kayak yang dibuat oleh Musailamah. Wal wabar innaka uzunani wasadr sa'iruka hafrun nakar. R semua? R semua. Nah, ketika kemudian turun R semua, apakah dikatakan sama dengan Al-Quran? Ya. Tapi tetap beda. Nah, kenapa beda? Artinya wal wabar, demi kelinci. Innaka uzunan, dalam dirimu terdapat kemudian kuping yang panjang. Wasodar, dan dada yang membusung. Sa'iruka hafrun nakar, sekelilingmu terdapat galian daripada tanah. Amr bin As tertawa lalu bilang, sudah berhenti, nanti kamu jadi kemudian diketawakan seluruh orang Arab. Sini ikut saya saja, kita masuk Islam. Musailamah nggak mau, akhirnya Amr bin As ngajak Khalid bin Walid masuk Islam gara-gara turun surat Al-Asr. Kita baca surat ini, tapi nggak beriman gitu kan ya. Kita baca surat ini cuma untuk kemudian kalau pas lagi subuh ngantuk-ngantuk kita baca surat pendek gitu kan ya. Tapi ternyata surat ini menunjukkan keimanan pada banyak sekali orang. Dan para mufassir, ada beberapa mufassir ketika berkata seandainya Al-Quran tidak turun dalam bentuk yang sekarang serapi itu, setebal itu, maka ada satu surat yang cukup menggantikan semuanya. Surat apa? Al-Asr. Saking dalamnya maknanya. 6.236 ayat di dalam Al-Quran, tidak ada satupun yang bisa didatangkan satu surat yang semacam dengan Al-Quran. Maka ketika saya masuk Islam, saya bilang sama bapak saya, balik masuk Islam. Nah, kenapa? Karena Islam adalah agama yang paling benar. Kata siapa? Kata Allah. Di mana? Al-Quran. Kenapa percaya dengan Al-Quran? Karena tidak ada yang bisa mendatangkan yang semacamnya. Gak muter-muter lagi kan ya? Jelas sampai di sini? Oke, kalau gitu kita sudah lihat. Dari mana asal manusia? Dari Tuhan. Apa tujuan hidup manusia? Beribadah pada, tahu dari mana? Kenapa percaya dengan Al-Quran? Menurut kita. Apa jaminannya? Apa buktinya?
tidak ada yang bisa mendatangkan yang semacamnya. Jelas ya? Jelas ya? Udah nggak muter-muter lagi kan ya? Sudah nggak logical fallacy lagi kan ya? Oke, sekarang akan kemana setelah mati? Setelah mati menghadap Allah. Tahu dari mana? Kenapa percaya dengan Al-Quran? Bagus. Udah nggak muter-muter lagi kan ya? Udah jelas ya? Kita dari Allah, kita akan kembali kepada Allah, dan di dunia beribadah kepada Allah. Tahu dari mana? Al-Quran. Ketika Allah menciptakan manusia, maksudnya adalah Allah menciptakan manusia ya, maka Allah memberikan manusia itu namanya aturan. Dalam bahasa Islam kita kenal dengan nama syariat. Syariat ini asal katanya syara'a, artinya jalan. Kenapa dikasih syariat? Karena setelah pas mati kita akan dihisab. Berdasarkan apa? Berdasarkan syariat yang Allah berikan. Ketika kita mati dan kembali kepada Allah. Makanya di dunia ini semua kemudian proses ibadah ini berdasarkan syariat, karena nanti akan dihisab. Nah, kalau sudah ngerti ini, semua yang saya jelaskan ini, itu namanya iman, akidah.